Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Jika Yesus berbicara atau mengajar, Yesus berbicara dengan meyakinkan, tidak seperti orang-orang Farisi. Hal ini karena Yesus mengkhotbahkan apa yang ia sendiri lakukan. Yesus mempraktekkan apa yang ia khotbahkan. Yesus adalah guru yang berbicara tentang belas kasih dan menunjukkan belas kasih itu secara nyata kepada sesama. Yesus merendahkan dirinya dengan membasuh kaki para muridnya pada perjamuan malam terakhir, karena Yesus ingin agar kita melakukan hal yang sama seperti dirinya. Saudara dan saudari terkasih, Yesus Maha Tahu, bahkan mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Yesus sering menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena Yesus melihat kepicikan mereka. Orang-orang Farisi adalah pembimbing rakyat, namun mereka tidak memenuhi kebutuhan rakyat dan memaksa rakyat untuk mengikuti banyak aturan yang mereka sendiri tidak lakukan. Saudara-saudari, dalam Injil kali ini, Yesus melihat seseorang yang membutuhkan pertolongannya, yakni orang yang mati tangan kanannya. Meskipun Yesus melihat di sekelilingnya banyak ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengawasinya, Yesus tetap melakukan perbuatan baik itu. Saudara-saudari, ada budaya kematian dan budaya kehidupan dalam Injil kali ini. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sangat marah terhadap Yesus. Mereka bahkan merencanakan untuk membunuh Yesus. Mereka tidaklah peduli akan penderitaan orang yang disembuhkan Yesus. Sementara itu, Yesus berkhotbah tentang kehidupan di rumah ibadat. Yesus memperkaya hidup melalui penyembuhan. Saudara-saudari terkasih, semoga kita mau belajar dari Yesus untuk menjadi mercusuar di tengah budaya egoisme yang memecah belah dan kematian yang mengitari hidup kita. Semoga kita menginginkan kebaikan dan menjadi murah hati, meskipun ada kritik yang mungkin datang kepada diri kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.